Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggalamutamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat pagi, terimalah salam Dhamma Sukiyoto, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, para pendengar yang berbahagia di rumah, karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah bagi umat muslim yang merayakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, sengaja pada pagi ini saya mengambil topik peran doa bagi umat Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, beredar di kalangan umum, di masyarakat, juga di beberapa umat agama Buddha sendiri, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul untuk umat Buddha dari saudara-saudara yang berkeyakinan lain. Apakah umat Buddha tidak bertuhan? Apakah umat Buddha tidak mempercayai adanya Tuhan? Pertanyaan ini sangat sering sekali dipertanyakan kepada umat Buddha. Beberapa bisa menjelaskan dan beberapa kebingungan, malah bertanya balik kepada romo-romonya. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, umat Buddha bukanlah, atau agama Buddha bukan agama ateis. Tetapi beberapa tokoh lebih senang menyebutnya sebagai non-teis, yaitu yang mengartikan bahwa umat Buddha berketuhanan. Namun memang konsep Tuhan di dalam agama Buddha, konsepnya mungkin agak berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Berketuhanan itu berarti sifat-sifat Tuhanlah yang diyakini oleh umat Buddha. Jadi umat Buddha tidak mempunyai konsep Tuhan itu sebagai satu makhluk, sebagai satu sosok, bahkan sebagai satu pribadi. Karena konsep ketuhanan di dalam agama Buddha, bahwa sifat-sifat ketuhanan itulah yang dipunyai atau diyakini oleh umat Buddha. Sehingga umat Buddha tidak diharapkan untuk memohon-mohon, meminta-minta kepada sosok-sosok tertentu. Nah, timbul pertanyaan baru. Nah, kalau gitu, umat Buddha kalau berdoa itu ditujukan kepada siapa? Atau malah ada pertanyaan, apakah umat Buddha juga mengenal doa? Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, perlu saya tarik ke belakang terlebih dahulu. Makna daripada doa atau kata doa itu sendiri, atau istilah doa itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, saya pernah mendapatkan satu sumber. Apa sebetulnya arti dari kata doa itu?
Salah satu sumber menyebutkan bahwa doa itu asalnya dari kata da'ah, yaitu bahasa Arab yang berkembang menjadi dakwah dan sampai ke Indonesia menjadi doa yang mempunyai arti sesuai dengan arti asalnya, yaitu bahasa Arab. Da'ah, dakwah ataupun doa itu mempunyai arti siaran, himbauan, seruan atau anjuran. Nah, kalau mengambil dari arti himbauan, seruan atau siaran, berarti di dalam agama Buddha juga mengenal hal seperti itu, yang mungkin lazim di dalam agama Buddha disebut membaca parita. Namun membaca parita di sini bukanlah untuk memohon, meminta atau bahkan menuntut. Seperti arti yang pernah disampaikan kepada saya, bahwa doa di dalam agama Buddha atau sama dengan parita itu mempunyai syarat-syarat, mempunyai arti khusus, mempunyai tujuan tersendiri. Jadi apabila doa yang selama ini dipahami sebagai memohon, meminta kepada Tuhan, di dalam agama Buddha perannya berbeda. Doa di dalam agama Buddha itu mempunyai tujuan yang seperti tadi beberapa hal, yaitu himbauan, siaran, anjuran. Nah, ditujukan kepada siapa doa itu? Doa atau baca parita di dalam agama Buddha lebih banyak ditujukan kepada diri kita sendiri, kepada yang dituju, dan kepada sekelilingnya. Himbauan apa, seruan apa yang disampaikan? Karena himbauan atau seruan itu ditujukan kepada diri kita sendiri. Nah, di dalam baca parita itu ada terkandung makna yang sangat dalam dan sangat luas sekali. Jadi paradigma bahwa doa itu harus dimintakan kepada siapa, harus ditujukan kepada siapa, harus dimohon kepada siapa, yang bisa menentukan sukses tidaknya doa itu, paradigma itu sebaiknya bagi umat Buddha mulai dirubah. Karena di dalam pembacaan parita atau doa itu, umat Buddha berisikan satu tekad, suatu petunjuk, suatu saran, nasihat, cara, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, apabila seseorang umat Buddha yang dianggap baik, ukurannya bukan karena rajinnya ke wihara, rajinnya membaca parita, hafalnya membaca parita, yang notabene bahasa parita itu, baca parita itu bahasanya bahasa Pali yang sulit sekali dihafal, yang sulit sekali dipahami. Tetapi apabila dengan sabar, telaten, teliti, dan disiplin, isi-isi daripada pembacaan parita itu perlahan dan pasti bisa dipahami apabila yang membacakan mempunyai niat, mempunyai kemauan untuk mengerti isi daripada pembacaan parita itu. Memang sudah sangat umum bahwa umat Buddha menganggap buku panduan pembacaan doa itu adalah buku suci parita.
Tetapi sebenarnya di dalam buku suci Parita itu terkandung 3 hal. Selain Parita itu ada Gata dan ada Sutta yang dibacakan. Nah, yang namanya Parita dibaca itu mempunyai makna perlindungan. Apakah benar? Setelah kita membaca Parita, kita akan terlindung. Tunggu dulu, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama. Karena umat Buddha ditekankan, bukanlah hanya membaca Parita, otomatis terlindung. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan baru. Lah untuk apa baca Parita yang artinya perlindungan kalau kita tidak yakin pasti terlindung? Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, perlindungan di sini mempunyai arti yang luas. Tidak sekedar dibaca, tapi dipahami, dimengerti, dan dipraktekkan. Karena di situ juga terkandung pencegahan. Seseorang membaca Parita bisa terlindung. Itu karena prosesnya, bukan karena Parita, tetapi karena pemahaman dari Parita. Karena di situ juga terkandung pencegahan. Otomatis kita semakin sering membaca, semakin ingat, hafal, meresap, bisa mencegah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam Parita itu menyebutkan bahwa ini yang perlu dilakukan dan ini yang tidak perlu dilakukan dan ini yang harusnya tidak dilakukan. Sehingga otomatis pembaca itu akan terkendali, mengendalikan. Oh iya, aku telah membaca Parita ini, sehingga dia tercegahlah untuk melakukan perbuatan itu. Apabila seorang melakukan tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk, otomatis tidak perlu diminta, perlindungan itu akan datang sendiri, dia akan terlindung. Karena dia tidak melakukan hal-hal yang negatif. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, itu Parita. Ada yang disebut Gata. Gata artinya adalah ujian kepada Sang Buddha. Loh, menurut informasi Sang Buddha sudah tidak berkepentingan terhadap keduniawian. Buat apa dipuji-puji? Toh tidak perlu dipuji, Sang Buddha juga menjadi orang yang terpuji. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, apabila kita menelan mentah-mentah bahwa pujian-pujian itu diharapkan, maaf kalau saya sebutin, berbaik-baik dengan Sang Buddha, mendekat-dekat kepada Sang Buddha, berakrab-akrab kepada Sang Buddha, berharap Sang Buddha akan melindungi. Nah, pengertian itu sebaiknya mulai digeser. Bahwa kita membacakan pujian kepada Sang Buddha, kita akan dijelasin, kita akan membaca bagaimana sosok Sang Buddha itu maha suci, mencapai penerangan dengan usahanya sendiri, mengetahui segenap alam, mempunyai moral yang baik. Dengan membaca itu, kita akan rasakan suatu dorongan atau merasakan suatu sada, keyakinan bahwa makhluk-makhluk seperti Sang Buddha ini adalah makhluk yang luar biasa sekali, sehingga kita bisa meniru, kita bisa terinspirasi dengan membacakan pujian-pujian. Tidak ada makna yang langsung berkaitan dengan pribadi Sang Buddha, tetapi ketokohan, panutan, dan kesucian Sang Buddha tingkah laku. Itulah yang mendorong kita mempunyai sadamunya keyakinan bahwa ajarannya luar biasa. Sehingga otomatis kita bisa meniru, bisa terinspirasi. Yang selanjutnya adalah Sutta. Sutta adalah khotbah Sang Buddha. Di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha penuh dengan makna dan arti, resep-resep, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah
bahkan cara-cara bagaimana menghadapi keduniawian. Bapak Ibu saudara-saudara semua, apabila kita rajin membaca dan meresapi arti daripada suta-suta itu, kita secara perlahan dan pasti akan memahami bahwa Sang Buddha memberi petunjuk seperti ini. Seperti tadi Bapak Ibu saudara-saudara Dhamma, pemimpin puja bakti membacakan parita atau suta yang cukup panjang, yaitu Ratana Sutta. Nah, apabila Bapak Ibu saudara-saudara Dhamma membaca Ratana Sutta berdasarkan hanya hafal saja, jenuh. Kok sutanya panjang banget. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara Dhamma, apabila Bapak Ibu tidak sekedar membaca, tetapi mencari kenapa pembacaan Ratana Sutta saat ini lagi digalakkan oleh para umat Buddha, wihara-wihara, para bante, para romo, menggalakkan parita atau sutta Ratana ini. Kenapa? Kalau kita melihat alasan-alasan histori dari khotbah Sang Buddha tentang Ratana Sutta, yaitu khotbah tentang wabah penyakit yang saat ini pas dengan kondisi negara Indonesia ini yang lagi, atau dunia yang mengalami wabah COVID-19. Saat itu di zaman Sang Buddha memang ada wabah penyakit di kota Wesali. Karena banyaknya yang terserang sehingga banyak yang meninggal dan tidak terurus, sehingga mayat-mayat berkelimpangan di jalan-jalan, bau busuk, menyebarkan penyakit, mengundang makhluk-makhluk jahat yang datang hingga semakin parah. Untuk itu Sang Buddha mengkhotbahkan Ratana Sutta. Apakah dengan membacakan Ratana Sutta penyakitnya lenyap, wabahnya hilang? Memang saat itu di zaman Sang Buddha, setelah pembacaan Ratana Sutta, timbul hujan yang lebat, banjir sehingga menyapu semua mayat-mayat itu menjadi bersih dan kondisi suasananya menjadi tenang, menjadi enak. Nah, kalau di zaman sekarang apa yang diharapkan setelah kita membacakan Ratana Sutta? Bapak Ibu saudara-saudara sama, pemimpin puja bakti sudah membacakan secara detail dalam bahasa Indonesia arti dari Ratana Sutta. Ternyata di situ tidak ada yang mengatakan bahwa dengan membacakan ini wabah penyakit akan otomatis lenyap. Tidak. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sama, di situ diisikan bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah bermeditasi. Itu adalah suatu hal yang baik. Loh, hubungannya apa meditasi dengan wabah? Seseorang apabila sudah terlatih meditasi, batinnya akan tenang, tidak gerusah-gerusu, tidak panik, tidak gelisah. Nah, seseorang yang mempunyai batin tenang, tidak gelisah, menjadi sabar, metabolisme tubuh menjadi baik, otomatis daya tahan tubuh, imunitasnya berkembang dengan luar biasa sekali. Nah, pembacaan Ratana Sutta itu mengingatkan bahwa seseorang menghadapi masalah apa saja tadi yang telah dibacakan, yaitu bermeditasi, tidak silabata para masa. Kalau Bapak Ibu mendengarkan arti dari salah satu ayat Ratana Sutta, ternyata bahwa seyogyanya umat Buddha tidak mempercayai ritual atau hanya membaca doa masalah selesai. Nah, ini bertolak belakang dengan umat Buddha yang selama ini yakin terhadap pembacaan parita. Bapak Ibu, saudara-saudara Dhamma, apabila umat Buddha
demikian melekat kepada parita, apakah jelek? Enggak, bagus Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi kalau rutin pagi dan sore membacakan parita atau doa, baik sekali. Dan apakah doa dan parita ini manjur, bermanfaat? Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah ditanya oleh beberapa mahasiswa, apabila doa atau parita dalam keyakinan umat Buddha itu tidak ditujukan, tidak berharap, tidak memohon. Nah, pembacaan parita itu ukurannya apa? Bagaimana berhasil atau tidak? Atau sukses atau tidak dari pembacaan parita itu? Bapak Ibu, saudara-saudara semua, pertanyaan ini menggiring saya untuk menyebutkan bahwa parita ini sukses apabila berhasil dengan apa yang diharapkan. Saya pribadi malah mengatakan sebaliknya. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, dengan pemahaman salah satu ayat Ratana Sutta tadi yang mengatakan bahwa janganlah melekat kepada ritual-ritual, doa-doa. Nah, di sini apa peran doa itu? Kalau tidak boleh, bukan tidak boleh, tetapi harus ditingkatkan lagi pemahaman. Bayangin Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, apabila seseorang sangat menginginkan sepeda motor, dia berdoa siang malam, baca parita, satu buku sehari lengkap dibaca komplit, dengan harapan dia mendapatkan sepeda motor. Ternyata Bapak Ibu, sepeda motor tiba-tiba dikirim. Pertanyaannya, apa yang terjadi kepada umat ini yang sudah membacakan? Ada yang mengatakan malah, kalau kamu membaca buku parita ini dalam sekian bulan 1000 kali, sepeda motor akan muncul. Dituruti muncul sepeda motor, dikirim nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada kiriman sepeda motor. Bapak Ibu, si umat ini akan mengatakan betapa manjurnya parita ini, doa saya ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Setiap punya keinginan, setiap punya maksud tertentu, dia akan baca parita, baca parita, baca parita. Itu yang berhasil. Bagi yang sudah baca parita sampai berbulan-bulan sepeda motor tidak muncul, memang tidak beli dan tidak ada yang memberi. Apa akibatnya bagi umat ini? Dia akan berhenti baca parita, dia akan malas baca parita, karena doanya tidak akan dikabulkan, tidak ada gunanya ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sama, bagi umat Buddha yang meyakini bahwa baca parita, doa, sembahyang, ritual, puja, bakti itu bermanfaat, bukan karena mendapatkan hasil. Kalau fokusnya di hasil, ya seperti tadi, kalau terkabul, dia akan melekat kepada doa itu. Kalau tidak terkabul, dia akan berhenti berdoa. Tetapi umat Buddha yang memahami arti peran doa, berhasil dan tidak berhasil, sukses dan tidak sukses, tidak jadi masalah. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, umat Buddha yang memahami apa yang diucapkan dalam pembacaan parita itu bukan untuk mendapat hasil, tapi untuk membuat cara, membuat sebab, bukan membuat hasil. Sehingga apabila dalam pembacaan parita itu tidak berhasil, tapi minimal dia menyadari. Kalau Bapak Ibu ingat, ada semboyan bekerja dan berdoa, bagus. Ya.
berdoa tanpa bekerja tidak akan pernah berhasil. Tapi bekerja tanpa doa mungkin berhasil. Nah, lebih komplit memang berdoa dan bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan makna ini diyakini bukan berarti parita ini tidak bermanfaat. Tidak, tapi perannya tolong disadari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama, sukses tidaknya doa Bapak Ibu itu harus dipahami bukan merubah yang di luar. Sekali lagi, bukan merubah yang di luar. Jadi kalau saya bermasalah dengan seseorang, saya bukan mengharap orang itu memahami saya, mengerti saya, tetapi saya akan merubah yang di dalam sini dengan parita-parita yang pilih salah satu dan semuanya cocok dengan kondisi apapun. Jadi yang berubah adalah diri kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa pembacaan parita atau doa di dalam agama Buddha bukan merubah yang di luar, tapi merubah yang di dalam. Sehingga berkali-kali saya katakan kepada beberapa umat, kepada beberapa teman, pada suatu kasus dia kehilangan sepeda motor yang sangat dia cintai dan satu-satunya. Janganlah di dalam doa itu mengatakan semoga sepeda motor saya segera ketemu karena saya berdoa siang dan malam. Nah, kalau doanya permohonan, permintaan dan tuntutan semacam itu, yang timbul akan kekecewaan yang ada. Tetapi apabila dalam doa itu kita berusaha memberikan perubahan yang di dalam, apa isi doa itu? Semoga saya bisa menerima kenyataan bahwa sepeda motor saya hilang. Semoga saya bisa menyadari bahwa mungkin di kehidupan yang lampau, di kelahiran-kelahiran yang lampau, saya pernah mencuri sepeda motor. Saya pernah membuat kesalahan sehingga saya harus menerima kenyataan sepeda motor saya hilang. Jadi di dalam doa itu memberi tekad, memberi sugesti kepada diri kita bahwa kita menyadari dan kita akan menjadi tenang, tidak emosi, tidak marah-marah. Dengan demikian pikiran kita menjadi terarah. Dengan terarah akan timbul ide-ide, akan timbul inspirasi bagaimana kita mencari jalan supaya dengan hilangnya sepeda motor itu kita berusaha mendapatkan solusi. Tetapi apabila doa yang pertama tadi, semoga sepeda motor saya ketemu, semoga sepeda motor saya ketemu. Lah tidak ketemu-ketemu akan menimbulkan kekecewaan. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, demikian berbahayanya seseorang yang melekat kepada doa-doa yang tanpa pengertian, tanpa pemahaman. Bapak Ibu, beberapa umat Buddha seringkali menanyakan kepada saya, Romo, saya lagi mengalami masalah seperti ini. Parita apa yang harus saya baca? Romo, saya lagi memperingati peristiwa ini. Parita apa yang saya harus baca? Romo, saya sudah lama nggak dapat jodoh. Parita apa yang harus saya baca? Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, apakah salah seseorang umat bertanya seperti itu? Sama sekali tidak salah. Benar, betul. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, tanpa sadar bahwa dengan bertanya begitu berarti doa
parita ritual yang akan dikerjakan itu hanyalah, apa bukan hanya, terkandung formalitas. Seperti Bapak Ibu, saudara-saudara sedama. Setelah saya pelan-pelan mendapatkan masukan-masukan fungsi dan arti pembacaan parita doa ini, saya mulai memanfaatkan dengan baik parita-parita yang saya baca, doa-doa yang saya baca. Sehingga saya seringkali diundang oleh instansi-instansi tertentu, maaf dalam hal ini adalah pelantikan pejabat-pejabat, pelantikan dokter, pelantikan notaris, pelantikan ini. Mereka dibacakan panduan. Saya berjanji begini. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, apakah yakin dengan membaca sumpah, membaca ini, pejabat-pejabat itu melakukan tugas dengan sesuai dengan sumpah yang diberikan? Belum tentu jawabnya. Kenapa? Karena ini formalitas. Ini kewajiban. Dia membaca hanya karena kewajiban. Dia membaca hanya karena diperintah. Seperti anak kecil diminta untuk puja bakti. Dia melakukan puja bakti. Dia majukan baca parita. Ayo, kalau makan, doa dulu. Apa salah? Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama. Tapi si anak melakukan doa waktu makan, apa yang diucapin? Sesuai enggak dengan yang diharapkan? Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, baca parita doa dalam agama Buddha harus benar-benar diresapi, harus benar-benar dipahami, tidak berfungsi hanya formalitas. Sesama umat yang kenal akrab, lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, semua berkah rizki ratana berserta Anda. Benar enggak Anda ngucapin itu tulus? Yang Anda ucapin lontar deng, enteng banget. Ya kan? Saya mau pergi keluar kota. Tolong doain selamat. Tak doain selamat. Doa bener enggak? Formalitas. Apabila formalitas itu yang diucapkan, itu bukan makna doa dalam agama Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, doa di dalam agama Buddha seperti yang saya sampaikan tadi, yang utama adalah untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu pasti sebagai umat Buddha seringkali atau bahkan mendengar atau melihat bahwa terutama seseorang yang mengalami kedukaan diminta untuk umat Buddha membacakan parita di rumah duka. Betul seperti itu? Apabila benar Anda datang ke rumah duka, itu motivasinya apa? Satu, maaf kalau yang tidak berkenan atau maaf yang merasa tersinggung. Sekali lagi, saya bukan untuk menyinggung pribadi, tidak. Karena saya sendiri pun bermula dari situ. Saya datang ke rumah duka, satu, karena saya kenal. Dua, karena saya ditugaskan oleh wihara. Ketiga, saya ngefan dengan orang itu walaupun saya nggak kenal. Saya tahu orang itu terkenal. Waktu baca parita, apa yang terjadi? Formalitas baca deng. Kalau orang yang terkenal, bacanya panjang banget, ya komplit. Apabila ini saya nggak kenal, saya hanya beritukan dikit aja. Sebentar lagi saya mau pergi kemana? Waktu baca parita, apa yang terjadi? Semoga cepat selesai dan berangkat. Formalitas. Nah, buat apa kalau baca seperti itu? Ingat, waktu baca yang mendapatkan pertama adalah diri kita sendiri. Parita-parita kedukaan itu mengingatkan bagaimana proses kematian. Tidak pandang bulu, siapapun bisa.
dan apa yang setelah kematian dan bagaimana proses kematian. Itu yang diingatkan dan yang kita baca, kita dengar sendiri. Kedua, untuk keluarga, dengan harapan keluarga menyadari, keluarga mengerti, memahami dan tidak terlalu berduka. Tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan beberapa yang saya temui, keluarga itu malah kayak mengundang konser aja. Jadi silakan doa, dia duduk di belakang tanpa ikut terlibat. Nah, itu sangat disayangin. Tetapi beberapa keluarga saya acungi jempol, walaupun berkeyakinan lain, ikut datang, ikut baca parita, ikut mendengarkan anusasana. Ini berarti sukses yang kedua. Sukses pertama adalah mengingatkan kita, sukses kedua keluarga bersimpati mendengar. Oh, sukses yang ketiga, diharapkan yang meninggal pun juga mengetahui. Nah, 3 hal yang didapat. Nah, apabila kita hadir di dalam kedukaan itu dengan pemahaman mempunyai 3 makna itu, bayangin waktu baca konsentrasi kita seperti apa. Luar biasa. Kenal tidak kenal, baik tidak baik, terkenal maupun semuanya kita, karena yang kalau toh yang 2 enggak mendapat manfaat, saya mendapatkan manfaat. Sehingga pembacaan paritanya, doanya benar-benar kusuk, benar-benar sesuai. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, perlu saya ingatkan sekali lagi bagi umat Buddha bahwa pembacaan parita, doa gata ritual tidak harus tercapai, tidak harus berhasil. Bahkan bisa saya tegaskan, pengalaman pribadi saya, walaupun belum banyak, sedikit, mendapatkan manfaat, mendapatkan hasil itu malah setelah tidak baca parita. Tidak waktu baca doa. Otomatis kalau waktu baca parita, baca doa, pikiran kita positif. Tapi setelah tidak baca parita, setelah aktivitas sehari-hari, doa atau baca parita yang kita ucapkan tadi, meresap enggak? Kalau meresap, setiap aktivitas sehari-hari kita akan terjaga, tercegah untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan menambah kebajikan terus. Untuk itu kenapa parita atau doa itu diharapkan baca pagi dan sore, terutama 5 sila dibacain. Aku bertekad tidak melatih diri, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Kenapa diucapin pagi? Pagi itu sifatnya bertekad. Saya bertekad hari ini akan melakukan 5 ini. Nah, sore hari diucapin lagi 5 ini. Sambil ngucapin diingat-ingat, betul enggak saya tidak membunuh walaupun semut? Benar enggak saya tadi tidak mencuri walaupun uang kembalian? Benar enggak saya tidak melakukan asosial walaupun sekedar ngelirak-ngelirik? Benar enggak saya tidak berbohong walaupun sebetulnya hanya untuk guyonan pura-pura? Benar enggak saya tidak mabuk-mabukan walaupun sekedar bir 1? Sambil ngucapin, sambil diingat-ingat. Yang keempat biasanya, tak apa-apa, pagi diulangi lagi, tekad lagi. Apabila terus diulang pagi sore, setelah berbuat kita ingat, iya tidak sesuai dengan ucapan yang saya buat tadi pagi, tekad yang saya buat tadi pagi. Kemudian hari lagi, waktu mengucap, waktu melakukan, ingat, aduh, saya sudah kelolosan lagi. Tadi pagi ngucapin, sekarang lama-lama sebelum melakukan, kita sudah ingat dulu, tadi saya sudah ngucapin. Nah, akhirnya itulah yang disebut perlindungan, pencegahan. Itu fungsi daripada
pembacaan parita atau doa, itu hasilnya, itu suksesnya. Memang pasti saat baca parita Anda akan curi, pasti tidak akan mencuri. Ya. Adina dana sama ngerogoh sakunya umat yang di sebelahnya, pasti enggak. Tetapi setelah tidak baca parita, nah apabila Bapak Ibu memahami fungsi peran dari pembacaan parita ini, Bapak Ibu akan terjaga, terlindungi. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, tadi kita ke rumah duka, kedukaan, membacakan parita, membacakan doa, kita sudah saya jelasin, sudah saya sampaikan manfaat pembacaan parita seperti itu. Sehingga apabila saya ditugaskan atau saya berkunjung ke rumah duka, saya berusaha mendapatkan 3 hal tadi. Nah, sekarang orang sakit. Kenapa sih orang sakit kok didoain? Apa benar kalau didoain ini langsung sembuh? Bapak Ibu, saudara-saudara sama, apabila kita punya pendapat bahwa orang sakit kalau didoain dengan doa tertentu, didoain oleh biku tertentu, didoain oleh romo tertentu, ini akan sembuh. Itu spekulasi, memang bisa sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, tapi syarat untuk sembuh ini tadi, itu bukan satu syarat aja hanya dibacain parita. Enggak, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama. Prosesnya panjang, syaratnya banyak. Seseorang yang sedang sakit dibacain parita sembuh. Faktor-faktornya memang satu, dibacain parita itu sendiri. Kedua, paritanya pas, dimengerti oleh yang si sakit. Ketiga, yang membaca dengan tulus, dengan konsentrasi penuh. Keempat, yang dibacain juga sadar, mengerti, memahami. Kelima, ya memang penyakitnya ini memang bukan penyakit yang fatal, ya, sehingga memang dengan dibacain parita si pendengar merasa tenang, merasa diperhatikan, sehingga batinnya jadi tenang, bisa menerima, akhirnya lega, pasrah. Metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Apabila metabolisme tubuhnya berjalan dengan baik, obat yang diberikan ini terserap dengan sempurna. Untuk itu bacanya apa? Bojangga parita. Orang sakit harus semangat, orang sakit harus tenang, orang sakit harus sabar. Bayangin, kalau sudah sakit badannya, batinnya juga sakit, marah-marah, ngamuk-ngamuk, badan kondisinya nggak enak, nafsu makan hilang dan sebagainya, obat nggak bisa terserap, tambah drop. Tetapi dibacain parita, dia diingatkan, oh iya, sakit itu harus tenang, harus sabar, harus semangat. Nah, lihat aja, kita secara kasat mata, orang yang sakit terus penampilannya lusuh, gelisah dan sebagainya, harapan untuk sembuhnya kecil. Tetapi lihat, orang yang sakit gembira, semangat, walaupun tahu dia stadium 4, tapi semangat, gembira. Lah, endingnya apakah semua penyakit atau orang sakit yang dibacakan parita sembuh? Tidaklah. Kalau tidak, ngapain dibacain parita? Bapak Ibu jangan salah, bahwa kita membacakan parita bukan melenyapkan penyakitnya. Enggak, penyakitnya tetap ada di situ. Dengan baca parita lenyap penyakitnya, enggak. Tapi kondisi si sakitlah yang dirubah. Bukan penyakitnya, tapi kondisi si sakit. Paling tidak batinnya, paling tidak mendorong semangat.
paling tidak membuat dia tenang, paling tidak membuat dia pasrah, menerima, memahami. Nah, berarti doa-doa itu sukses, bukan berarti kalau tidak sembuh doanya enggak sukses. Tidak, saudara-saudara. Kalau pengertiannya seperti itu, ya seperti guyonan-guyonan pada umumnya. Kalau doa itu bisa menyembuhkan, ya rumah sakit enggak perlu. Semua orang sakit ke wihara aja. Nah, sehingga doa orang sakit sukses dan tidaknya bukan karena sembuh, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi karena si sakit bisa lebih tenang. Ada memang romo yang khusus baca doa, setiap baca doa game, sehingga apabila dibacakan romo itu si sakit mentang-mentang nggak mau, enggak game nanti. Lah, Bapak Ibu, berarti sebelum dibacakan parita dia sudah ketakutan dulu. Lah ini Bapak Ibu saudara-saudara, parita yang dibacakan juga tidak akan meresap. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara, apabila seseorang mempunyai masalah, dibacain parita, bukan masalahnya hilang, masalahnya tetap ada. Nah terus fungsi dari parita itu apa? Fungsi dari parita itu adalah memberi kekuatan, memberi pemahaman, memberi solusi, memberi cara, memberi kekuatan-kekuatan sehingga masalah tetap ada, tapi cara menghadapinya sudah berbeda. Itulah peran-peran dari doa baca parita dalam agama Buddha. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sedama, perlu sekali lagi saya sampaikan bahwa pembacaan parita atau doa di dalam agama Buddha tidak ada tujuan untuk memohon, meminta, mengharap. Walaupun di dalam doa itu ada terkandung harapan-harapan, tetapi harapan-harapan yang logik, harapan-harapan yang natural. Sehingga sebagai umat Buddha saya tekankan, pembacaan parita tetap penting, tetap bermanfaat. Apabila seseorang sudah memahami fungsi, arti, manfaat dari baca parita, tercapai atau tidak tercapai harapannya sudah bukan masalah. Sekali lagi, doa bagi umat Buddha, terkabul tidak terkabul harapannya sudah bukan masalah. Karena kita baca parita, kita doa secara agama Buddha bukan untuk mendapatkan hasil, bukan untuk mendapatkan akibat, tapi menciptakan sebab, membuat cara, mengkondisikan. Sehingga kalau toh masalah atau harapannya tidak tercapai, paling tidak di dalam diri kita sudah berubah. Jadi yang rajin baca parita terusin, tetapi bila kehidupan sehari-hari baca paritanya kenceng, rajin, disiplin, tapi masih marah, masih suka memberi ujaran-ujaran yang tidak baik, masih emosian, perlu diserap lebih dalam lagi. Sehingga seseorang yang rajin ke wihara, yang rajin membaca parita, ukuran suksesnya bukan seringnya baca, bukan rajinnya, bukan hafalnya, tapi berubahnya sikap, berubahnya mental, berubahnya kelakuan di kehidupan sehari-hari. Berarti pembacaan parita itu sukses. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sedama, mohon maaf apabila dalam uraian ini ada yang kurang berkenan, kurang jelas, karena memang cuma di sana secara online ini pengalaman saya yang baru. Sekian akhir kata, Sukihotu Namo Buddhaya, Sabbe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian.